Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas fitur baru yang baru launching dari game ini ya teman-teman ya. Ini adalah game ini CLI. Ini open source AI agent yang bisa kita gunakan di terminal kita. Di sini kita menggunakan terminal untuk kita memproses data atau menggunakan AI-nya kita itu hampir sama seperti kita menggunakan Google Gemini ya teman-teman ya. Kayak menggunakan ChatGPT, tapi ini kita lewat CLI-nya atau lewat terminal yang kita sudah install atau setup menggunakan CLI Gemini ini. Nah, di sini katanya kita bisa melakukan banyak hal, sama aja kayak pembuatan prompt dengan Google Search. Di sini kita bisa membuat custom prompt juga sama instruksi sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini kita juga bisa generate image dan generate video menggunakan VO3 ya teman-teman ya. Ini CLI-nya open source ya teman-teman ya, bisa di-download, bisa digunakan di lokal hostnya teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan connect menggunakan Gemini API, teman-teman juga bisa. Nah, untuk cara setupnya kita akan coba dulu, kita kenalan dulu dan kita coba cari tahu bagaimana cara penggunaan Gemini CLI ini di project yang kita atau di lokal hostnya kita dan manfaatnya apa aja dan apa aja yang bisa dilakukan oleh Gemini CLI ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Oke, untuk installnya kita langsung aja try it now. Oke, teman-teman. Nah, untuk installnya teman-teman boleh cek aja di sini. Yang pertama itu teman-teman harus pastikan sudah punya Node.js versi 18 ke atas ya, teman-teman ya. Pastikan teman-teman udah punya Node.js versi 18. Nah, untuk pengecek teman-teman udah install Node.js-nya atau belum, teman-teman boleh cek. Di sini kita akan menggunakan command prompt. Nah, tinggal cek aja Node versi V. Nah, di sini saya menggunakan Node.js versi 22 ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum install Node.js, teman-teman tinggal install aja Node.js-nya. Cukup klik ini aja nih, Node.js version ini. Nah, teman-teman boleh download di sini. Atau teman-teman boleh download install yang latest. Nah, ini ada Windows ini untuk teman-teman yang menggunakan Windows. Nah, ini ada versionnya. Teman-teman menggunakan versi yang keberapa. Oke? Nah, terus kita akan coba cek pertama itu Node.js-nya. Terus di sini ada 3 cara untuk kita install Gemini CLI ini. Pertama kita menggunakan npx. Nah, npx ini teman-teman harus cek lagi apakah teman-teman udah install npx-nya atau belum gitu. npx version. Nah, kalau kayak gini berarti teman-teman npx-nya udah ready di PC atau laptopnya atau di servernya teman-teman gitu. Oke? Nah, bisa pakai npx atau menggunakan npm. Terus satu lagi, teman-teman boleh mengklon projectnya dari GitHub-nya untuk menjalankan CLI-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan coba install pakai ya npx yang pertama ini aja ya, teman-teman ya. Kita copy. Kita cukup running di sini aja, kita enter. Nah, ini akan muncul seperti ini. Need to install the following package. Nah, di sini katanya kita mau install Google Gemini. Kalau oke, untuk ke proses, teman-teman cukup isi Y aja baru enter. Oke, di sini kita udah berhasil install Gemini-nya nih. Dia udah langsung jalan ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita mau select atau mau buat temanya tema versi apa gitu, teman-teman. Oke, nah untuk memilih temanya teman-teman bisa menggunakan
tanda panah di keyboardnya teman-teman ya, atas bawah. Nah, teman-teman bebas mau pilih yang mana untuk temanya gitu teman-teman. Oke, di sini saya coba pakai yang Atom One aja ya teman-teman ya, yang ini. Terus kalau udah, teman-teman cukup tekan enter aja. Nah, kalau teman-teman pengen apply-nya tuh workspace setting atau user setting, teman-teman tinggal klik tab aja ya teman-teman ya. Tab untuk dia ada select tema yang ini nih, tanda panah. Kalau di tab dia di ke apply, kalau dia kita pilih lagi atas bawah, nah dia pilih. Nah, ini user setting atau workspace settingnya. Nah, ini kita pilih yang user setting aja, kemudian enter. Kita ke Atom One, enter. Oke. Nah, di sini untuk metodenya teman-teman menggunakan Gemini ini pakai apa gitu. Apakah teman-teman menggunakan login pakai Google atau Gemini API Key? Nah, buat teman-teman yang menggunakan API Key, teman-teman boleh ambil aja, generate dulu Gemini API Key-nya di Gemini konsolnya ya teman-teman ya. Sini kebetulan saya udah punya API Key Gemini-nya. Saya akan pakai Gemini API Key, enter. Oh, kita harus set environment variable not found, add to your env and try again. Oke. Oke, di sini kita harus setup dulu katanya untuk Gemini API Key-nya. Caranya itu caranya pertama kita harus authenticate dulu ya. Kita coba login with Google aja. Enter. Nah, kita login dulu pakai akun Google-nya kita. Nah, di sini keterangannya Gemini udah authorized. Oke, kita cek lagi Gemini kita. Nah, udah berhasil ya teman-teman ya. Kalau dia seperti ini berarti kita udah berhasil install Gemini kita. Nah, sekarang kita coba tes dulu. Kita coba tes. Nah, teman-teman boleh tadi untuk menambahkan Gemini API Key ya. Nah, teman-teman tinggal set aja environment-nya di terminal, replace API Key-nya untuk ketika di generate gitu. Nah, coba. Nah, buat teman-teman yang punya API Key Gemini, teman-teman boleh buat dulu untuk generate API-nya di Google AI Studio ya teman-teman ya. Google AI Studio ini untuk generate create API-nya teman-teman untuk teman-teman gunakan di projectnya teman-teman. Dan di sini saya pakai plan free ya teman-teman ya. Di sini API key-nya saya copy dulu. Terus kita export aja ini. Ini kita copy. Kita masukkan ke sini. Nah, API key-nya teman-teman jangan lupa ganti pakai ini. Kita copy. Terus ini kita delete. Terus kita copy paste. Baru enter. Nah, dia akan coba install environment-nya. Oke, kita udah berhasil setup API key-nya kita. Sekarang kita tinggal menggunakan si Gemini CLI ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba. Sini katanya kita akan coba dulu. Apakah apa yang bisa dibuat oleh si Gemini ini gitu teman-teman. Oke. Kita coba tanya dulu lah sesuatu ya teman-teman ya. Ini kita coba ini dulu, kita copy, enter. Oke. Nah, di sini dia melihat sistem arsitektur yang saya pakai gitu ya teman-teman ya. Yang ada di sistemnya saya gitu. Nah, di sini di sistemnya saya itu ada pakai Laravel, emang ya ini saya lagi pakai Laravel. Terus untuk backendnya itu PHP, Laravel Framework, frontendnya itu pakai Tailwind CSS. Ini untuk melihat
arsitektur atau arsitektur sistem yang teman-teman punya di websitenya, di sistemnya teman-teman ya, di PC-nya teman-teman. Ini ada Laravel ya, Node.js, sama saya memang install Docker ya teman-teman ya. Nah ini untuk ngecek sistem arsitektur yang teman-teman gunakan di sistemnya teman-teman seperti itu. Nah, contohnya di sini kita akan coba suruh dia create web, apakah bisa melalui ini ya teman-teman ya. Kita coba. Nah, jadi kita disuruh dia buat web apps image editor dengan semua fiturnya yang dibutuhkan gitu ya teman-teman ya. Kita coba enter. Nah, di sini udah diinstal katanya. I will create images. Nah, di sini katanya dia akan menggunakan React. Oke. Shall I proceed? Yes. Nah, di sini kita suruh install lah ya teman-teman ya. Install untuk React-nya. Karena kita akan membuat image editor. Yes. Nah, terus di sini katanya kita butuh next selanjutnya gitu teman-teman. Udah di setup, sekarang install Bootstrap untuk styling dan UI komponennya. Kita ya saja. Nah, terus katanya apply yes saja terus. Coba ya saja. Kita yes lagi. Kita yes lagi. Kita yes. Oke, di sini katanya udah berhasil. Untuk start application, run the following command in your terminal. Nah, kita coba running dulu. Berarti kita ke cd image editor. Yep. Nah, katanya sekarang oke. Sekarang dia udah di cd image editor. Sekarang kita coba jalankan npm start. Enter. Allow yes. Tada, dia langsung ke install, dia langsung kita buka web browsernya kita ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah punya image editornya kita. Ini yang di sini untuk kita coba pilih filenya dulu. Kita pakai file seperti ini. Ini contohnya kita coba. Nah, teman-teman boleh cek lihat nih. Nah, sekarang kita udah punya web apps untuk image editor. Nah, teman-teman boleh cek tuh. Nah, ini seperti ini. Ini hasilnya ketika kita menggunakan, kita suruh buat web apps ya teman-teman ya. Nah, di sini rotasi. Nah, dia bisa rotasi juga ya teman-teman ya. Tuh, dia bisa banyak kegunaannya. Coba kita refresh lagi. Kita pilih lagi. Ini untuk grayscale, sepia, tuh, invert. Nah, teman-teman boleh lihat kita udah punya. Dia bisa langsung buat kita website ya teman-teman ya untuk image editor. Nah, ini juga keren ya teman-teman ya. Jadi kita cukup pakai CLI yang di dalam ini aja. Nah, kita udah langsung bisa membuat web sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu teman-teman. Nah, ini hasil dari image CLI. Nah, teman-teman boleh improve lagi atau boleh sesuaikan lagi dengan apps yang ingin teman-teman buat. Nah, kalau setelah kita membuat web ini, nah kita ingin lihat
foldernya atau penyimpanannya di mana gitu teman-teman. Nah, kita buka foldernya aja dari local disk nih ke user, terus namanya teman-teman. Nah, ini ada image editor app yang tadi. Nah, ini running user to image editor app. Nah, ini kita buka. Nah, inilah untuk filenya kita gitu teman-teman. File projectnya kita untuk pembuatan websitenya ini gitu teman-teman. Oke. Oke ini. Nah, ini kita close saja dulu. Kita cancel. Oke, kita udah cancel ya teman-teman ya. Nah, cancel. Oke, kita clear dulu. Oke, kita cukup, kalau kita keluar, kita cukup running aja npx lagi untuk kita masuk ke dalam Gemini-nya gitu ya teman-teman ya. Tadi kita udah berhasil untuk kita buat web app-nya kita untuk image editor. Oke, selain kita bisa buat web juga, nah di sini kita juga bisa, kita lihat nih, CLI comment-nya ada banyak, bisa pakai slash, add, sama underscore ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita coba slash, nah di sini kita bisa cek dulu about versionnya, contohnya nih about. Nah, kita mau lihat about versionnya, kita enter. Nah, ini CLI version 015, di sini modelnya Gemini 2,5 Pro, Sandbox No, OS-nya Windows 32 gitu ya teman-teman ya. Ini kalau kita ingin lihat Gemini CLI-nya versionnya gitu teman-teman. Di sini kita bisa ganti lagi out, chat, clear atau apa seperti itu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke pad-nya teman-teman ya. Ini pad untuk membuat teman-teman masuk ke dalam pad-nya, terus teman-teman contohnya nih summarize the code of this directory. Contohnya kita pergi ke app-nya kita yang tadi. Kita coba add yang image editor app. Nah, terus di sini kita coba nih summarize di code. Kita summarize spasi. Kita enter. Nah, terus kita tunggu aja dia untuk mengecek summarize dari kodenya gitu teman-teman. Nah, udah berhasil. Nah, ini katanya web-based image editor application build with React. Nah, di sini untuk summarize-nya. Nah, kita akan coba summarize dari projectnya kita gitu teman-teman ya. Di sini saya akan coba pakai projectnya saya. Add untuk post Laravel postnya saya gitu ya teman-teman ya. Earth. Dia lagi cek. Nah, Laravel POS. Nah, di sini saya akan coba summarize code-nya gitu. Oke, kita enter. Kita tunggu aja. Ini lumayan banyak teman-teman ya. Dia banyak nih untuk filenya. Nah, nanti dia akan coba review dan hasilnya seperti apa. Summarize-nya gitu ya teman-teman. Nah, di sini katanya slow respon ya teman-teman ya. Dia langsung otomatis ganti dari Gemini Pro ke Gemini Flash untuk respon di session ini. Nah, kalau mau katanya harus buat Gemini APK yang Gemini Pro gitu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan saya
karena pakai yang free, dia langsung otomatis ganti ke Gemini Flash ya teman-teman ya. Ternyata nggak bisa ya teman-teman ya. Dia kena error 400 karena mungkin karena terlalu panjang kali ya teman-teman ya. Jadi dia tokennya habis gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus pakai Gemini 2 Pro yang berbayar untuk dapat hasil yang lebih maksimal gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kita jika teman-teman ingin menggunakan Gemini CLI ini bagus sih menurut saya karena bisa hampir sama seperti kita penggunaan ChatGPT dan lain-lain, tapi ini ada di lokal dan ada di CLI-nya kita gitu teman-teman. Dan di sini kita bisa lakukan apa yang kita mau, termasuk generate web app atau membuat apapun yang kita inginkan gitu teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu cara penggunaan dari Gemini ini. Teman-teman boleh explore lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang cara penggunaan Gemini ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.